Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diberitakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia menolongku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya ajak semuanya untuk berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih yang kami lihat untuk jemaat-Mu yang terkasih Tuhan. Kau memberikan kami semua kesehatan. Terima kasih Engkau memberikan kami semuanya penyertaan-Mu yang sempurna. Kau memberikan kami jalan keluar. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan luar biasa Tuhan. Dari Engkau untuk GBI Kemang. Perkenanan-Mu Tuhan Yesus atas GBI Kemang. Kami mengucap syukur, kami terus berdoa Tuhan Yesus yang baik. Kalau sampai hari ini Bapa, Mazmur 91 tergenapi semua Bapa atas kehidupan kami. Dari yang mulai dalam kandungan, sampai anak-anak, dewasa muda, orang tua sampai lansia. Tidak ada yang terkecuali. Semuanya Tuhan Yesus dalam perlindungan Engkau. Biarlah Bapa kami dalam surga, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Kami melihat Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi, bersuka cita Tuhan Yesus. Di rumah setiap kami Tuhan Yesus penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami terus mengangkat hati kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam wadah GBI Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Paniko Tuhan Yesus berserta 4 wakilnya. Bapa kami dalam surga, biarlah tanda-tanda ajaib dan heran menyertai setiap pelayanan beliau Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Beri semuanya kesehatan yang dahsyat luar biasa untuk Paniko beserta 4 wakilnya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami dalam wadah Tuhan Yesus CK5 untuk Pak Tim Tuhan. Berkati Pak Tim beserta keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa tanda-tanda mukjizat ajaib yang heran Kau pakai untuk pelayanannya dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Sigit Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kesehatan yang penuh, kekuatan yang penuh Bapa dalam setiap pelayanan. Kau pakai Bapa urapi Pak Sigit dan Bu Maria Bapa, sehingga sungguh Bapa banyak orang yang bertobat Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa kami terus angkat hati kami, tangan kami Tuhan Yesus kepadamu Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Indonesia aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah Bapa kami dalam surga Kau memberkati Tuhan Yesus. Pak Presiden Jokowi beserta wakil dan menterinya, jajaran-jajaran sampai terbawah Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, hikmat marifat Bapa atas Pak Jokowi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Kau menyertai
Pak Jokowi, sehingga sungguh Tuhan Yesus, kami semua bangsa Indonesia dapat melewati ini Tuhan Yesus. Terima kasih imun daripadamu Tuhan Yesus, ada pada bangsa Indonesia Tuhan, imun daripadamu Tuhan Yesus. Kami mau lihat Bapa, angka Tuhan Yesus kesembuhan yang banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami dalam surga, darahmu Tuhan Yesus yang menyembuhkan yang sakit di rumah sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nanti ada vaksin yang keluar, terima kasih untuk dokter relawan, peneliti semua Tuhan, hikmat daripadamu Tuhan Yesus, untuk penelitian vaksin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk gembala-gembala kami Tuhan Yesus, pendeta-pendeta yang ada di desa-desa. Beri kekuatan penuh Tuhan Yesus untuk mereka dalam pelayanannya. Kau pakai Bapa pendeta-pendeta yang ada di desa maupun kota-kota pelosok dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Dengan takut akan Tuhan, dengan tidak gentar memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami terus Bapa menaikkan ucapan syukur kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Karena Tuhan yang layak kami sembah. Karena Tuhan begitu baik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Kemang yang ada di rumah dan semua yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Lambaikan tangan, katakan shalom. Walaupun di rumah harus tetap semangat, amin. Tetap undang Tuhan hadir di rumah-rumah kita untuk memuji menyembah Tuhan, beribadah bersama. Pastikan kanan kiri saudara, keluarga, ataupun mungkin bareng tetangga ibadah, itu sudah mandi, sudah rapi. Tetap menghormati hadirat Tuhan untuk beribadah di rumah. Yang mau katakan amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Langit dan bumi aja memuji Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Masih muji Tuhan. Sorakan haleluya. Woo! Kami diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Apapun keadaannya, kita tetap diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, kau sanggup. Sebab kau sanggup. Yes. Limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan kanan kirinya, kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati dan dilimpahi, karena Engkau Allah yang sanggup lakukan segala perkara besar. Haleluya. Yuk sama-sama angkat tangan, katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama,
perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Jangan biarkan berlalu sia-sia, menjadi kekuatan. Dan setiap firman yang disampaikan digenapi dalam hidup kita. Mari sembah Dia. Tarik hadirat Tuhan hingga hadiratnya memenuhi rumah-rumah kita. Dan setiap firman melekat dan sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kau yang layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja segala raja, Oradabaya Shanda, mari sembah. Oradabaya Shanda lalabo. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan, Raja segala raja. Oh, biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak. Terima pujian, terima sembah kami. Hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Orada Bapa ya Shanda, Rada Bapa 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 Bapa, Kirada Bapa 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 Bapa. Sembah Raja mulia. Kirada Bapa ya Shanda. Kirada Bapa Bapa ya 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 Bapa Bapa Bapa. Orada Bapa 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 Bapa. Kirada Bapa ya Shanda. Jesus.
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima puji. Hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, Kau yang layak terima sembah puji kami. Haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak. Oh, haleluya. Sebab Kau layak, Layak Tuhan. terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, Raja segala raja. Haleluya. 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 Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Kemang baru CK5 Record Service. Hari ini suatu kehormatan dengan saya, Pendeta Muda David Ibob Christian Sardi, diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu dalam khotbah secara online. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat berkat dan anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami, buat kesehatan, kekuatan, dan sukacita, serta damai sejahtera. Hari ini kami masih bisa beribadah, walaupun secara online. Kami tahu Tuhan terus memberkati kami, menjaga kami, menyertai kami, dan memberikan kekuatan bagi kami. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Berikan kami telinga suara murid untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan setiap kami, karena firman-Mu ada pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sesama kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini tema yang dipercayakan Tuhan untuk kita semua lewat saya adalah tetap kuat di tengah badai. Temanya adalah stand strong, tetap kuat. Hari ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 saat ini terjadi di Jakarta dan sekitarnya terus meningkat. Di berbagai daerah, beberapa tempat pun meningkat tinggi. Sehingga terjadi dilaksanakan PSBB untuk Pulau Jawa dan Bali. Bapak Ibu, mulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Nah, apa kaitannya sama kita?
ada pandemi COVID-19, ada resesi ekonomi yang ada, bahkan mungkin kejadian demi kejadian seperti di Sigi, ataupun juga kemarin atau beberapa hari lalu dikatakan hilangnya pesawat Sriwijaya Air. Bapak Ibu, tantangan demi tantangan terjadi buat kita semua. Kita alami hari-hari ini. Namun pesan Tuhan jelas dikatakan tetap kuat di tengah badai. Yang setuju katakan amin. Nats hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kita suka dengar kata orang be strong, jayo. Kita dengar semangat kak, atau semongkosis. Kita dengar kata-kata yang seperti itu. Pertanyaannya, COVID-19 ini belum selesai, masih dalam proses yang ada. Bahkan vaksin yang sudah datang, ini masih dalam proses semua. Ada orang berkata mungkin 1, 2, 3 tahun lagi, mungkin kata orang. Tapi Tuhan bilang sama kita lewat firman-Nya, Efesus 6 ayat 10 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Dimulai ada kata akhirnya, endingnya, finally, kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Coba lihat kiri kanan, kasih tahu keluarga kita masing-masing, bilang tetap kuat, bilang semangat. Mungkin ada yang nanya sama saya, kenapa sih kita mesti tetap kuat? Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Menarik buat kita, kalau di Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mau kita kuat, tapi di Amsal 24 ayat 10 diingatkan kembali, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pandemi, resesi ekonomi, dan yang lainnya, kita seperti di tengah badai, Tuhan bilang, jangan tawar hati, jangan kecut hati, jangan down, jangan drop. Justru kalau kita kecut, tawar hati, down, drop, ataupun ambiar, kecillah kekuatan. Bilang kiri kanan, jangan tawar hati. Bilang jangan kecut hati. Tuhan mau kita tetap kuat. Saya suka kata-kata semangat kak, atau semongkosis. Saya suka kata-kata itu, semangat. Orang hidup itu harus semangat. Supaya apa? Supaya kuat. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Lalu kalau kita bedah, kita lihat apa sih kata kuat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Di situ ada banyak sampai 9 atau 10 arti Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kuat. Yang pertama, banyak tenaganya. Kalau orang bilang nggak habis-habis tuh tenaganya. Mungkin seperti iklan batu baterai energizer mungkin, atau alkalin gitu. Ini nggak ada promosi, nggak di endorse Bapak Ibu. Tapi kuat, nggak habis-habis batunya tuh, baterainya gitu. Yang kedua, tahan patah, tahan rusak, sama juga tahan putus. Kuat, nggak patah-patah, nggak putus, nggak rusak. Mungkin yang ketiga dikatakan tidak mudah goyah, tetap berdiri tegak. Wah, ada angin kayak pohon kurma. Wah, ada angin terbang badai semuanya, ya tetap paling bergoyang, nggak goyah, tetap kuat. Lalu dikatakan yang keempat, mampu dan punya kuasa. Dia tetap punya kemampuan dan dia punya kuasa. Mungkin di sini yang terakhir saya katakan punya keunggulan, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, Bapak Ibu, menarik ada satu kisah, satu tokoh di Alkitab, yaitu Raja Daud. Kisah ini bisa jadi berkat dan mengingatkan kita. Bapak Ibu bisa buka di rumah 1 Samuel 30 ayat 6 berkata begini.
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Katakan amin. Bapak Ibu, ternyata suatu hari Daud mengalami yang namanya posisinya terjepit, kepepet, terpojok. Itu sinonimnya Bapak Ibu. Mungkin hari ini posisi kita sama kayak Daud, kepepet, terjepit, terdesak, tersudutkan. Udah gak bisa ngapa-ngapain orang bilang. Mungkin kisah ini juga menarik sama seperti Yusuf ketika dia dibuang ke sumur. Dia gak bisa kemana-mana, hanya bisa lihat ke atas. Karena lubang sumur itu, dia bisa lihat ke atas doang, gak bisa lihat sekelilingnya, gelap pengap mungkin. Hari ini mungkin posisi Bapak Ibu sama seperti Yusuf atau Daud. Hari Tuhan bilang, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang dihadapi Bapak Ibu di rumah hari ini. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, bahkan keluarga besar kerabat nggak tahu apa yang dialami. Dampak dari pandemi COVID-19 ini, dampak dari resesi ekonomi yang ada, ataupun situasi kondisi bangsa yang ada. Hari Tuhan bilang gini, kuatkan kepercayaanmu di dalam Tuhan. Yang setuju dengan amin. Maaf nih, bukan kuat ototnya, kuat nafsunya, kuat tenaganya, bahkan mungkin bercanda, kuat makanya, bukan. Tapi kuat kepercayaannya kepada Tuhan. Lihat ayat tadi berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini keren sekali. Mungkin jadi pertanyaan buat kita, apa sih yang menjadi kekuatan kita? Menurut Alkitab, apa sih yang bisa menjadi kekuatan buat kita? Bapak Ibu, saya mencatat ada 3 poin di sini. Yang pertama, yang bisa menjadi kekuatan buat kita. Mari kita buka sama-sama dalam Yesaya 30 ayat 15. Bapak Ibu bisa buka di rumah. Yesaya 30 ayat 15 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada kata dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau tetap kuat di tengah badai pandemi ini? Kau bisa angkat tangan di rumahmu. Hari ini saya mau katakan, engkau harus belajar, kita harus belajar tinggal tenang dan percaya, karena di situ terletak kekuatan kita. Katakan wow. Di tempat lain berkata diam dan tenanglah. Di tempat lain berkata kuasai dan dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Wah, ini keren. Kadang-kadang jujur secara manusia, refleks, lahiriah, kalau ada sesuatu yang terjadi kita panik. Hari ini saya katakan, don't panic, jangan panik. Easy going, slow man, polos aja, santai Jack kayak di pantai. Mungkin itu kayaknya bercanda, tapi Tuhan bilang tenang. Kalau panik, gerabak-gerubuk, kita nggak bisa mikir. Tenang. Tidak cukup tenang, tapi percaya kepada Tuhan. Dengan tinggal tenang. Tarik nafas dalam-dalam, tenang, relax, easy going. Tenang, santai, slowly. Lalu kita percaya penuh sama Tuhan. Di situ terletak kekuatan kita. Katakan amin. Suatu hari saya ada sedikit problem masalah dengan ujian skripsi saya, di mana ternyata uang kuliah saya, uang skripsi dan wisuda itu ternyata tidak masuk ke uang atau ke kas kampus. Dan saya diinformasikan kayaknya Bapak gak bisa ikut
ujian skripsi, Bapak harus ditunda. Kalau sampai uang itu nggak masuk sepeser pun, waduh kaget. Padahal sudah ditransfer, karena ternyata ada kesalahan, tanda kutip oknum. Wah, saya bilang, Tuhan gimana? Tuhan bilang tenang aja, tenang. Tetap doa, tenang, percaya, tenang doa. Bapak Ibu tahu, pas hari H, saya diimpulkan oleh oknum itu. Kalau Pak Ibu nggak bisa ikut skripsi atau sidang skripsi atau ujian skripsi, nanti diundur aja. Wah, saya bilang nggak mungkin kayak begitu. Tetap melangkah ke kampus, puji Tuhan. Tuhan izinkan saya ikut sidang skripsi. Puji Tuhan. Saya ikut foto bersama, sesi bersama dengan para peserta sidang skripsi atau ujian skripsi lain. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak waktu lalu dosen pembimbing memberitahukan, Bapak nilainya segini, Bapak udah lulus nilai segini. Wah, puji Tuhan. Wah, saya senang sekali. Bapak Ibu tahu, kalau hari itu saya panik, saya dengarkan kata oknum itu, mungkin saya sudah pulang dan tidak ikut ujian skripsi. Tuhan bilang, tenang dan percaya. Hari ini Bapak Ibu, Alkitab bilang, tetap tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, sukacita dari Tuhan. Nehemia 8 ayat 10b berkata, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan bilang sama kita hari ini, sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Ada satu lagu lama mungkin kita dengar dari Kus-Kus, buat apa susah, buat apa susah. Tadi dikatakan jangan kamu bersusah hati. Bahkan tadi saya sempat bicara ngobrol-ngobrol, kesusahan hari ini cukuplah hari ini, karena esok hari ada kesusahannya sendiri. Bahkan tempat lain berkata, janganlah kamu khawatir, karena itu tidak menambah sehasta pun dalam hidupmu. Ada orang berkata, enjoy aja, happy aja, don't worry, be happy. Kita suka dengan kata-kata itu, tapi kadang-kadang kita nggak praktekkan. Orang bilang ada nggak ada duit, happy. Ada nggak ada pacar, happy. Happy aja, sukacita. Kok nggak bisa Pak Ibu? Oh, tergantung. Kebahagiaan, sukacita kita bukan dari luar, tapi dari dalam yang harusnya keluar. Ingat tadi, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is my strength. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Hari-hari ini kita dengar kalau orang mungkin kena COVID, mereka berkata temannya satu orang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Mau gak mau, hari-hari ini kita tetap bersukacita. Rejoice, joyful, enjoy, sukacita. Bisa? Bisa, kalau Bapak Ibu percaya. Hati yang gembira adalah obat. Come on, kita tetap bersukacita. Jangan bete, jangan boring, jangan bad mood, jangan jutek, jangan cemberut, jangan manyun. Mesti happy, tetap bersukacita. Di tempat lain berkata bersukacitalah senantiasa. Dan setuju katakan amin. Nah, yang kedua, saya sedikit ada tantangan terjadi dalam hidup saya. Ketika Maret, April 2020 saya dapat relaksasi keringanan untuk pembayaran angsuran. Namun ketika Desember, ternyata normal lagi Bapak Ibu. Wah, kaget saya sama istri. Di masa pandemi kayak begini, situasi kondisi kayak gini, waduh gimana caranya nih? Saya doa sama Tuhan. Dan waktu dalam masa-masa penantian itu, jujur, harus sempat ada kata, oh Pak Ibu kalau nggak bisa, ini bisa dilelang. Pak Ibu kalau nggak bisa, ini bisa dijual. Waduh, secara pribadi, itu menghilangkan, mengambil damai dan sukacita. Tapi kalau saya dengar khotbah ini, saya dapat dari Tuhan,
Tetap tenang dan percaya. Yang kedua adalah tetap bersukacita. Jangan hilang tuh sukacita. Jangan hilang tuh bad mood. Jangan sampai jadi bad mood maksudnya. Jangan hilang sukacita. Akhirnya kita bad mood, malas, bete, boring. Harusnya tetap bersukacita. Kenapa? Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Yang setuju kata-kata. Kasih tahu kiri kanan, depan belakang kita yang di rumah. Tetap bersukacita. Amin. Yang ketiga, penutup. Yaitu di Zakaria 4 ayat 6 berkata begini. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Wow, bukan kuat, bukan gagah. Not by might, not by power, but with Holy Spirit, God. Tuhan ingatkan kita, yang membuat kita tetap kuat adalah waktu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Penuh Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus. Di ayat lain berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Katakan wow. Siapa yang mau dapatkan kekuatan yang baru? Angkat tangan. Bapak Ibu yang ada di rumah, bilang kiri kanan, tetap andalkan Tuhan, tetap nanti-nantikan Tuhan. Oh, ku kan berdiri di tengah badai, dalam, wah itu keren loh gitu. Atau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Jujur lagu-lagu kayak gini harusnya naik lagi nih. Itu kan lagu-lagu lama yang kita suka nyanyikan. Justru di masa pandemi, masa resesi ekonomi, di masa-masa tantangan yang ada hari-hari ini, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat tadi, yang pertama apa? Tetap tenang dan percaya. Yang kedua, tetap bersukacita. Dan yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ngomong, oh pendeta mah enak, khotbah enak, cuma cerita atau sharing. Pengalamannya gimana? Yang ketiga, Bapak Ibu, di Desember itu, setelah uang wisuda atau ujian skripsi saya, tentang relaksasi rumah saya, dan yang terakhir adalah bicara tentang anak saya, anak pertama saya. Dari mata pelajarannya 12 mata pelajaran, nilai yang masuk cuma 3, yang 9 nggak masuk, nilainya 0. Saya kaget, istri saya kaget ketika gurunya menyampaikan. Oh, itu pukulan telak buat saya. Itu kayak goncangan buat saya. Tapi Tuhan bilang, tenang ya, percaya ya. Yang ketiga, yang kedua bersukacita sama Tuhan. Tapi yang ketiga Tuhan berkata, tetap andalkan Tuhan. Apa terjadi Bapak Ibu? Saya datang ke sekolahnya, ketemu gurunya. Lalu gurunya ngomong gini, Pak, Bu, anak Bapak dikasih waktu sampai tanggal 4 Januari untuk mengerjakannya. Sejak hari itu, saya doakan anak saya kuatkan anak saya, ayo kerjakan tugasnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu persatu hampir selesai. Dan apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dengar. Tetap andalkan Tuhan, tetap berharap sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, bagi Allah tidak ada mustahil. Bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, katakan wuuu. Dan Bapak Ibu, saya akan tutup di sini. Tuhan mau kita kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Ingat, Tuhan mau kita tetap kuat di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, gimana caranya? Tadi 3 hal. Tetap tenang dan percaya. Yang kedua, tetap bersukacita. Yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, coba buka Matius 7 ayat 24-25. Ini ayat penutup. Tuhan Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Siapa yang mau seperti rumah ini?
ketika ada hujan, ada banjir, dan angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak runtuh, tetap kuat berdiri. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ingat Tuhan bilang, dengar perkataan Tuhan dan lakukannya. Just obey. Peka dan taat sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Tuhan suruh apa? Taat. Itu kunci kekuatan kita. Tuhan bilang apa tadi? Tetap tenang dan percaya. Tetap bersuka cita. Dan yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas pada waktu dan tempat. Namun Tuhan tidak pernah terbatas. Kami tahu bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami semua, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, umat-Mu, jemaat-Mu, yang ada dimanapun kami berada, di rumah Tuhan. Tolong kami, berkati jemaat GBI Kemang Tuhan, CK5 Miracle Service ini. Berkati setiap kami. Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, tolong kami. Terima kasih di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa resesi ekonomi yang ada ini. Tuhan, kami mau tetap tenang dan percaya. Kami mau tetap bersuka cita. Dan kami mau tetap andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami persiapkan diri kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Angkat wajahmu, pandang Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan yang mempuas daerah pelayanan, pekerjaan dan usahamu. Kiranya Tuhan yang membuat engkau berhasil dalam apa yang kau kerjakan dan kau perbuat. Kiranya tangan Tuhan yang menjauhkan engkau dari malapetaka, bahaya, maut dan sakit penyakit yang menimpa. Biar hadirat, kasih dan kuasa Tuhan menyertai engkau. Pertolongan penghibur Roh Kudus sempurna dalam hidupmu. Maka penyertaan malaikat surga berkemah di sekelilingmu sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.